Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsiati ya, di Balikpapannya. Pertanyaannya panjang banget nih. Dok, saya punya benjolan di anus ya, nggak bisa dimasukin. Kemudian keluar lendir ya. Apakah lendir ini dari wasir? Terus ini bagaimana mengatasinya? Bahaya apa tidak ya? Itu pertanyaannya Salsiati di Balikpapan ya. Sebelum saya menjawab, saya ingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi yang akan konsultasi langsung bersama saya di Insight with Dokter Paran ya, setiap hari Rabu jam 10 pagi. Kembali kepada pertanyaan Salsiati di Balikpapan. Yang pertama adalah, dok, saya ada benjolan di luar anus yang tidak bisa dimasukkan. Ini apa ya? Ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu wasir luar. Memang tiba-tiba mendadak ada benjolan di luar anus ya, yang bengkak kemudian sembuh, kempes tetapi meninggalkan tonjolan kulit ya, yang di luar anus atau skin tag ya. Tetapi biasanya pada wasir luar ini tidak keluar lendir ya, tidak keluar lendir ya. Kemungkinan kedua adalah wasir dalam yang sudah antara derajat 3 dan derajat 4 ya. Yang awalnya keluar saat BAB kemudian bisa masuk sendiri, itu derajat 2. Kemudian derajat 3 keluar saat BAB benjolannya dan harus dimasukkan, dimanipulasi ya. Derajat 3 itu kalau dimasukkan bisa kelihatan bersih, anusnya luar bersih, itu benjolannya bisa sempurna masuknya, itu derajat 3 tanpa mucosal prolapse ya, tanpa selaput lendir yang melorot. Tetapi ada derajat 3 yang saat sudah dimasukkan masih ada sisa benjolan kulit yang molor, bahkan ada selaput lendir yang kelihatan ya. Itu derajat 3 dengan mucosal prolapse. Mukosa atau selaput lendir yang merah, kayak kalau bibir kita ini ada yang bagian merah, itu kan menghasilkan ludah ya, kalau di sini ya, kelenjar air ludah ya, kecil-kecil, walaupun kelenjar air ludah yang paling banyak adalah di bawah lidah ya, di bawah sini yang mengeluarkan ludah. Tetapi ada kelenjar-kelenjar ludah yang kecil-kecil. Sama dengan selaput lendir di anus kita. Kalau dia sudah molor dan kelihatan jaringan merahnya atau selaput lendir atau mukosanya, maka dia kadang-kadang keluar lendir ya, karena lendir itu mukosa ya, namanya aja mukosa, selaput lendir ya, keluarnya lendir ya, karena ada kelenjar lendir di situ. Kalau itu derajat 3 dengan mucosal prolapse ya pasti kadang-kadang berlendir. Apakah itu bahaya? Tidak. Ya memang secara alamiah begitu ya, Salsiati ya. Apakah ini bahaya? Jawabannya tidak. Kalau itu derajat 3 dengan mucosal prolapse atau sudah wasir dalam derajat 4 ya, selalu akan ngeflek lendir ya. Kadang-kadang lendirnya betul-betul lendir itu ya, itu tidak bahaya ya. Tindakannya apa? Apakah harus operasi? Sebaiknya operasi ya. Tetapi kalau tidak mau operasi ya bisa diikat di luar gitu, diikat supaya lepas. Tetapi apapun yang dilakukan, mau diikat atau dioperasi pun kan nyeri, karena itu ada komponen kulitnya ya. Kulit aja kalau kita raba aja terasa ya, dicubit sakit, apalagi dioperasi, apalagi diikat juga sama sakitnya ya. Cuma bedanya satu cara operasi, satunya tidak ya. Karena dengan diikat akan aliran darahnya sumbat, kemudian dia akan mengalami avascular necrosis ya, karena tidak dapat aliran darah, kemudian dia akan necrosis atau membusuk dan kemudian lepas. Jelas ya, Salsiati di Balikpapan. Dan apabila tidak dioperasi bahaya nggak? Enggak. Ya hanya ganjel, ya risih aja ya. Jadi itu yang saya bisa jawab ya, Salsiati di Balikpapan. Lendirnya bisa dari
wasirnya ya, wasir derajat 3 dengan mukosal prolap atau wasir derajat 4 ya. Karena sudah melibatkan selaput lendir yang keluar, di mana selaput lendir itu menghasilkan lendir atau mukosa itu menghasilkan mucus ya, lendir ya, seperti itu. Jadi nggak usah takut, kalau nggak operasi nggak apa-apa ya, kita tahu sendiri bahwa itu wasir dalam derajat 3 dengan mukosal prolap dengan selaput lendir yang melorot ataupun yang sudah derajat 4 ya. Tindakannya apa? Kalau mau operasi ya operasi itu lebih baik. Kalau nggak mau operasi ya bisa diikat. Tapi dua-duanya pasti nyeri ya, karena ada komponen kulitnya ya, kulit luarnya itu. Saya mengingatkan teman-teman yang bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang akan konsultasi langsung bersama saya di Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya.